Saat memandangi gunung, kita tidak cuma melihat gundukan tanah dan batu. Ada alam yang hidup di sana, hutan yang hijau lebat, sungai yang mengalir jernih dari puncaknya, dan udara yang dingin sejuk. Semuanya menyatu, menciptakan kedamaian yang bikin kita merasa kecil banget. Mendaki gunung itu rasanya seperti pulang ke rumah. Setiap langkah membuat kita semakin dekat dengan diri sendiri dan juga alam. Pemandangan dari atas itu membuat kita sadar bahwa di dunia ini banyak hal yang indah yang perlu kita jaga. Kali ini saya bersama keempat teman saya akan mendaki sebuah gunung di Kabupaten Pandeglang. Ya, tepatnya di Provinsi Banten, yaitu Gunung Asepan. Walaupun gunungnya tidak begitu tinggi, hanya berketinggian 1174 mdpl. Tetapi gunung ini memiliki trek yang menantang, tanjakan yang menjulang. Bisa dibilang gunung ini adalah gunung salaknya Banten. Seperti biasa, karena kami akan melakukan tektok Gunung Asepan, kami membeli sedikit perlengkapan logistik di Alfamart, seperti membeli Kenzeler, Pocari Sweat, dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga alat yang sangat penting, yaitu kita membeli jas hujan juga, karena memang cuaca di gunung itu tidak bisa diprediksi. Mungkin bisa hujan, atau mungkin bisa panas. Setelah pembelian logistik, kami pun melakukan packing agar tas terlihat rapi dan logistik tersusun dengan rapi di dalam tas. Kami memulai pemberangkatan dari kota Rangkas Bitung pukul jam 6 pagi. Kita sampai kota Pandeglang itu tadi pukul 7.30. Setahu saya di Pandeglang itu ada 3 gunung. Yang pertama yaitu gunung tertingginya Banten, yaitu Gunung Karang dengan ketinggian 1768 mdpl. Dan yang kedua ada Gunung Polosari dengan ketinggian 1343 mdpl. Dan yang ketiga yaitu ada Gunung Asepan yang akan kita daki dengan ketinggian 1174 mdpl. Mengapa bisa dibilang Gunung Asepan? Karena puncaknya yang berbentuk kerucut, seperti asepan atau kukusan. Yang itu loh, wadah untuk mengukus nasi atau makanan, yang terbuat dari bambu dan dianyam. Dan mungkin itulah sejarahnya kenapa dinamakan Gunung Asepan. Pukul 7.45 kita sudah sampai di base camp atau parkiran, atau bisa juga disebut tempat istirahat para pendaki. Untuk parkir motor dikenakan biaya 10.000. Jika ditambah ngecamp, tambah 5.000. Dan untuk simaksi yaitu 30.000 per orang. Kalian pada gue Kita ada penghitungan sebuah logistik agar bisa menanggulangi sampah ketika di atas, dan sampah tersebut harus dibawa turun kembali ke bawah. Ya jika tidak akan dikenakan denda atau sanksi. Setelah melakukan penghitungan logistik, kami pun mulai melakukan pendakian dengan membaca rute yang telah disediakan oleh base camp. Oh iya, hampir saja kami lupa untuk berdoa, karena berdoa itu sangat penting. Dimanapun kita berada, kita harus selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan agar selamat di pendakian. Ayo doa dulu. Sebelum kita melakukan pendakian ke Gunung Asepan via Kadunghejo, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita selamat di trek pendakian dan tidak ada cedera pada kaki-kaki kita. Semoga selamat sampai puncak dan bisa turun kembali dengan selamat, perlengkapan yang lengkap. Amin. Ayo kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Waktunya kita mendaki. Ayo. Gece anjing. Ya apa anjing? Yes gitu ya. Satu, dua, tiga. Yes. Mana aja? Kita ke atas karena kita menuju puncak. Pagi ini cuaca terlihat sangat cerah. Tapi jangan senang dulu. Kita tidak tahu cuaca di atas seperti apa. Mungkin bisa hujan, atau mungkin bisa berkabut.
Jalur alternatif pos 2, jalur pegunung Punggungan. Cukup mantan yang ditinggal, sampahmu jangan. Di awal pendakian, kita disuguhkan oleh pemandangan sungai. Aliran yang tidak begitu besar, namun terlihat sangat indah. Dan kita juga melewati beberapa perkebunan warga. Melihat pemandangan sawah, nampaknya aliran sungai tadi untuk mengairi sawah-sawah. Karena di sini sawah-sawahnya terlihat sangat hidup. Ekosistemnya sangat berkembang. Elevasi 360. Dari startnya. Oh, kalau startnya kayaknya cepetan dah kabar. Iya. Oke, sekarang kita berada di pos 3 dan ternyata pos 1 tadi ada pos 1 gak sih? Ternyata pos 1 dan pos 2 nya itu sudah terlewat ya. Kita tidak tahu tadi di mana pos 1 dan pos 2 nya. Mungkin ada di bawah, cuma kita gak tahu apa atau gak baca tulisan pelangnya. Dan di sini saya berasumsi bahwa saya tidak melihat pos 1 atau pos 2. Mungkin saya terlewat, atau mungkin memang tidak ada. Pasti sepertinya terlewat. Mana mungkin sebuah gunung tidak memiliki pos. Oke, kali ini kita istirahat sejenak lah ya, sambil memakan-makan sosis biar ada tenaga lagi. Jadi guys, sekilas info ya, di Pandeglang ini sebenarnya tuh ada 3 gunung. Jadi ini kan yang saya daki itu Gunung Asepan. Nah, 2 gunung lagi tuh ada Gunung Karang dan Gunung Polosari. Kemarin saya sudah mendaki di Gunung Polosari dan Gunung Karang. Cuma belum saya video. Nah, saya baru video di Gunung Asepan ini, istilahnya pengen ngikut-ngikut kayak Firsa Besari lah, contoh-contohnya. Dan ternyata saya melihat ada sebuah sepeda motor yang naik ke atas. Mungkin memang di area ini masih area perkebunan warga, dan mungkin motor ini juga digunakan untuk membawa hasil tani dari atas menuju ke bawah agar lebih mudah. Sepanjang pendakian, yang saya injak ini adalah tanah liat. Mungkin jika hujan turun, tanah ini akan menjadi sangat licin. Sepanjang pendakian, saya disuguhkan oleh pemandangan yang begitu indah. Di kanan saya ini ada Gunung Karang, gunung tertinggi di Banten. Gunung Asepan juga dekat dengan Pantai Carita. Jika dilihat dengan mata telanjang dari atas ini, mungkin kelihatan. Tuh ke sana Gunung Karang. Aduh, view sangat cantik sekali. Dan memang benar, ternyata pos 2 belum terlewat. Saya pikir pos 2 sudah terlewat tadi di bawah. Ternyata pos 2 masih ada di atas. Mungkin saya berasumsi yang berlebihan. Setiap manusia pasti punya rasa lelah. Lelah itu pasti akan datang, tapi bayarannya lihat pos 2. Setelah sekian beberapa jam pendakian, akhirnya kita sampai di tempat camping. Tuh, Jalur semakin menanjak. Akhirnya kami pun tiba di pos 3 atau di tempat camping. Di pos 3 juga tersedia warung. Warung itu menjual seperti pop mie, gorengan, cemilan-cemilan sebagainya, dan air mineral. Mungkin jika kita kekurangan logistik ketika camping, kita bisa membeli logistik di warung tersebut.
Jalur semakin menanjak dan mengerikan. Batu-batu mulai bermunculan dan akar-akar mulai timbul. Tali-tali webbing pun mulai disediakan agar pendaki memudahkan untuk menaik. Terus. Halo. Hati-hati yo. Ini udah kayak gunung salaknya Banten. Memang bener kata orang bahwa Gunung Asepan tuh Oh, sos leher-leher. itu gunung salaknya Banten. Leher-leher. Perjalanan bukan akhir dari sebuah langkah. Setiap jejak adalah sebuah catatan bersejarah. Aduh, mantap. Ayo coba makan dong. Jadi fungsi makan meses ini buat apa nih? Kalau boleh tahu? Energi. Energi. Tapi perut buncit tuh. Aduh. Semakin naik, jalur terlihat sangat sempit. Saya pun selalu berdoa agar kaki ini diberikan kekuatan. Jangan sampai salah menginjak akar. Karena jika salah, kaki kita bisa terpeleset. Saya berharap semoga hujan tidak turun. Karena jika hujan turun, jalur akan semakin menjadi licin. Karena di sini banyak bebatuan dan akar. Tetapi tidak apa jika hujan turun. Karena kami sudah menyediakan jas hujan. Dan hujan pun merupakan rezeki bagi kita maupun tumbuhan. Ya, dan kita kehujanan guys. Kami tidak akan menyangka bahwa hujan akan turun. Dan benar saja, hujan membuat jalur semakin licin. Kami pun tampak kesulitan untuk menaiki puncak. Kami selalu berhati-hati di jalur, karena kanan dan kiri kami adalah jurang. Jalur memang begitu sempit. Kami pun harus bergantian jika ada orang dari lawan arah. Puncak. Puncak. Aduh. Terima kasih. Kita sudah sampai di puncak Gunung Asepan. 1000 berapa sih? 114 ya? Iya. Anak kuat. Lihat dong Aku pemandangannya. sampai puncak walaupun terhilang. Lawan restu orang tua. Oke. Ya. Akhirnya naik gunung juga, Cor. Walaupun hilang pertama. Walaupun diterpa angin dan hujan, itu membuat kita semakin semangat untuk menanjak puncak ini. Tidak kenal letih dan lelah, kita tetap terus harus berjalan untuk mencapai puncak Gunung Asepan. See you. Akhirnya kami sampai di puncak. Dengan kondisi hujan lebat, membuat kami menjadi semangat untuk menuju puncak. Setelah menapaki ribuan langkah dan berjuang melawan terjalnya jalur, momen berada di puncak gunung adalah anugerah yang tak akan terlupakan. Di sana, di atas segalanya kita disambut oleh hamparan awan yang membentang luas di bawah kaki, seolah-olah dunia berada dalam genggaman.